Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI, Guru IPA SMB Negeri 8 Salatiga. Untuk kali ini ya, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembahasan uji kompetensi bab yang pertama, yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Materi IPA kelas 7 SMP semester 2, tepatnya pada bagian halaman 26 sampai halaman 27. Masih berpedoman pada buku yang sama, yaitu buku IPA, baik buku siswa maupun buku guru, terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017 untuk kurikulum 2013. Mari kita ikuti jalannya pembahasan uji kompetensi bab 1 di semester 2 ini. Tetapi seperti biasa, mohon dukungannya untuk channel saya ya, yaitu Umi Fitri Espansa. Mohon like, comment, share, dan subscribe agar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa-siswi SMP. Untuk uji kompetensi ya, ini ada beberapa soal. Kebetulan untuk kelas 7 itu kebanyakan adalah berbentuk uraian ya. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Perhatikan gambar sel di bawah ini. Identifikasilah bagian-bagiannya. Nah, soalnya seperti ini. Langsung mari kita cari ya. Dan soal seperti ini saya pernah membuat video pembelajarannya, yaitu ini ya, diprediksi gambar sel di ujian sekolah. Nah, linknya nanti kami sertakan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah soal yang ada di buku siswa yang harus kita kerjakan. Dan saya pernah membuat pembahasannya. Pembahasannya adalah seperti ini. Nanti bisa disaksikan di video saya ya. Tetapi untuk garis besarnya tetap mari kita bahas bersama. Nah, ini ya. Untuk bagian yang A ya. A ini terdiri dari 3, yaitu BCD ya. BCD. Mulai dari A sampai D ini terdapat di dalam inti sel ya. Untuk fungsinya sendiri ya, nukleus itu kan inti, otomatis ini ya, nukleus itu inti ini. Inti tidak harus letaknya di tengah ya. Dan inti ini adalah ini mengatur seluruh kegiatan sel ya, antara lain pada pembelahan sel, pertumbuhan sel, pembawa sifat keturunan. Nah, pada bagian B ini disebut dengan nukleoplasma. Ya, memelihara bentuk dan struktur inti, media suspensi untuk semua organel dalam inti. Kemudian yang C ini ya, yang di tengah-tengah ini adalah anak inti atau nukleolus ya, membuat ribosom atau RNA. Kemudian ada membran inti yang D. Nah, ini yang melindungi inti, ini ya paling luar, itu disebut membran inti. Membran inti inilah yang membedakan organisme eukariotik dan organisme prokariotik. Fungsinya sendiri adalah mengatur zat yang dapat masuk atau keluar atau melindungi materi genetik yang ada di dalam inti. Kemudian kita masuk ke bagian E. Ya, ini ya. Ke bagian E di sini adalah retikulum ya. Retikulum sendiri itu kan ada 2, retikulum kasar dan retikulum halus ya. Untuk retikulum kasar itu kenapa kasar? Karena ditempeli oleh ribosom, sehingga ini ya, fungsinya adalah tempat menempelnya ribosom. Ribosom sendiri adalah tempat sintesis protein atau terbentuknya protein. Sedangkan retikulum halus itu tempat
sintesis lipid ya, lemak, steroid, metabolisme karbohidrat. Nah, untuk F sendiri adalah ini ya, retikulum kasar. F itu bintil-bintilnya yang berupa ribosom, yaitu tempat sintesis protein. Kemudian G di sini jelas vakuola ya, tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian H di sini adalah sitoplasma ya. Semua organel sel ini itu berada di dalam cairan sel atau sitoplasma. Jadi sitoplasma itu adalah tempat terjadinya semua kegiatan sel, sehingga sitoplasma itu nama lainnya adalah cairan sel, di mana makhluk hidup yang mempunyai cairan sel disebut makhluk hidup. Sedangkan makhluk tak hidup dia tidak punya sitoplasma atau tidak punya cairan hidup. Kemudian yang I ya, yang I ini adalah kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis karena di dalamnya ada klorofil. Kemudian yang C di sini adalah dinding sel, memberi bentuk dan melindungi sel ya. Untuk tumbuhan sendiri selnya terbuat dari selulosa, kalau hewan berbeda lagi, kalau hewan biasanya lipid ya. Kemudian fungsinya sendiri karena ini letaknya paling luar ya, otomatis melindungi sel ya. Kemudian setelah dinding sel, di dalamnya lagi dilapisi yang namanya ini K ya, membran sel, selaput tipis ya. Membran sel ini adalah melindungi isi sel dan juga tempat transportasi zat ya, keluar masuknya zat juga melalui membran sel. Kemudian L di sini adalah mitokondria, tempat bernafas atau penghasil energi ya, tempat respirasi. Kemudian M ini adalah vesicle Golgi, tempat alat transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke dari RE ke badan Golgi. Jadi melanjutkan ya, alat transportasi. Kemudian badan Golgi sendiri, badan Golgi ini biasanya juga berhubungan dengan membran sel karena perannya sebagai alat ekskresi. Nah, untuk penjelasannya sudah kami berikan. Selanjutnya kita menuju ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya soal yang kedua, yaitu ada 3 bagian ya, A, B, C, tetapi bagian pertama sendiri juga meminta jawaban. Nah, langsung kita jawab. Bagian yang kedua, apa yang terjadi dengan tempat sistem organ tertentu jika salah satu organ penyusunnya mengalami kerusakan? Dapatkah sistem organ tersebut berfungsi dengan baik? Nah, ini jawabannya. Sistem organ merupakan kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melaksanakan fungsinya, sehingga apabila salah satu organ penyusun sistem tersebut rusak atau tidak berfungsi, maka sistem organ tersebut akan mengalami kegagalan perannya. Jadi memang ini sistem organ itu kan memang kumpulan dari organ. Salah satu organ fungsinya terganggu, organ yang lain juga akan merasa terganggu atau perannya itu juga akan mengalami ada gangguan seperti itu ya. Karena merupakan apa? Satu kesatuan. Kemudian soal yang A, bagian sel yang manakah menjadi penentu sel ini menjadi sel hidup atau sel mati ya? Yang pertama pasti inti ya. Kenapa inti? Karena di inti ada DNA ya. DNA adalah pembawa sifat-sifat keturunan dan sebagainya, mengendalikan seluruh aktivitas sel. Kemudian sebenarnya ada lagi, yaitu sitoplasma, di mana di sel hidup pasti ada cairan hidup atau sitoplasma, sedangkan di sel mati pasti tidak ada sitoplasma. Jadi jawabannya ada 2 ya, inti sel dan sitoplasma. Kemudian yang B, apa yang terjadi bila organel yang ditunjuk dengan huruf I kan ini ya, tadi adalah klorofil ya, kloroplas.
tidak berfungsi dengan baik ya? Kita jawab, organel yang ditunjukkan huruf I adalah kloroplas dan di dalamnya terdapat klorofil yang berperan dalam fotosintesis, sehingga bila I tidak berfungsi, maka proses fotosintesis akan terganggu, pasti ya. Kita lanjutkan. Sekarang bagian yang C. Bagian manakah yang disebut dengan dinding sel dan mengapa pada sel ini memiliki dinding sel ya? Dinding sel jelas D ya, apalagi di sini ada tulisannya ya. Sel ini memiliki dinding sel karena merupakan sel tumbuhan ya, fungsinya melindungi organel dan bagian dalam sel tersebut. Selain itu, dinding sel berfungsi mengokohkan struktur sel tumbuhan ya, sehingga bisa berdiri dengan tegak. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Kita sudah masuk ke sistem organ ya. Kebetulan di soal ini diwakili adalah sistem pencernaan. Nah, kita mulai. Di sini ada soal, kemudian kita disuruh melengkapi keterangannya, dan ini kita sudah mempelajarinya dari SD. Pasti kalian bisa menjawabnya dengan benar. Nah, jawabannya adalah ini. Untuk fungsinya, karena kita sendiri punya organ ini, kita pasti tahu fungsinya ya. Apalagi kita tidak asing dengan organ-organ pencernaan di tubuh kita. Kita mulai dari yang A. Yang A itu adalah getah empedu. Otomatis di sini menghasilkan empedu. Empedu sendiri itu bisa membunuh kuman, memberi warna tinja dan urin dan sebagainya ya. Kemudian yang B. B di sini adalah pankreas yang kecil ini ya, kecil tapi panjang. Pankreas sendiri adalah ini ya, tempat pembentukan hormon insulin, sekaligus juga itu menghasilkan getah pankreas ya untuk pencernaan lemak ya. Kemudian C ini adalah usus besar naik ya, ascendent. Kalau nak turun nanti descendant. Ini usus besar. Tempat yang jelas usus besar adalah tempat itu pembentukan tinja ya. Kemudian anus itu jelas tempat mengeluarkan tinja ya. Kelenjar saliva ini ya di mulut, otomatis menghasilkan ludah ya, atau enzim ptyalin. F itu mulut, tempat masuknya makanan. Kemudian G kerongkongan ya, kelanjutan dari mulut, menghantarkan makanan dari mulut ke lambung. Kemudian hati ya, hati ini di sini adalah itu selain juga hati itu membunuh kuman, juga itu ya tempat perombakan sel-sel darah merah yang sudah aus ya. Kemudian lambung adalah tempat menyimpan makanan yang setelah masuk dari mulut. Di sini ada enzim ya, HPR, HCl, pepsin, renin. Semuanya sudah kita bahas di dalam materi. Kemudian di usus besar turun, tadi naik, sekarang turun, ascendant, kemudian turunnya descendant. Kemudian usus halus ya, tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian L di sini adalah umbai cacing atau apendik atau usus buntu. Ini sebenarnya nggak ada fungsinya. Dan M adalah rektum. Rektum itu sebelum ke anus. Nah itu bagian-bagian dari sistem pencernaan kita. Mari kita lanjutkan lagi. Di situ juga ada satu soal, kita jawab sekalian ya. Apabila ada salah satu organ tersebut ya di atas ini mengalami gangguan, apa yang terjadi pada sistem tersebut? Nah, jawabnya adalah ini. Fungsi dari sistem ini sebagai sistem pencernaan tidak berjalan dengan normal. Banyaknya penyakit yang terjadi pada bagian perut manusia sebagian besar disebabkan tidak berfungsinya dengan baik organ-organ penyusun sistem ini. Sama ya seperti tadi, ini adalah satu kesatuan. Ada satu saja organ yang tidak normal akan mempengaruhi yang lainnya, seperti itu. Mari kita lanjutkan. Soal yang nomor 4. Mengapa mikroskop
merupakan sesuatu yang sangat berguna untuk mempelajari sel. Jelaskan. Mikroskop mampu membantu manusia melihat sesuatu yang berukuran kecil dan mata manusia tidak mampu melihatnya. Sel sesuatu yang tidak kasat mata, tidak dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan alat. Ya, kita tahu keterbatasan mata kita dalam membuat melihat organisme yang berukuran kecil, sehingga kita perlu bantuan alat optik. Ya, contohnya adalah mikroskop. Alat tersebut adalah mikroskop yang mampu membantu manusia melihat sel dan bagian dalam sel atau organel sel ya. Kita bisa dengan mikroskop kita bisa melihat sel, jaringan ya, sehingga kita tahu bentuk-bentuk dari sel dan jaringan. Ternyata pembahasan mengenai organisasi kehidupan sudah selesai. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah. Nanti akan kami perbaiki. Kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.